Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Riza Arlini dengan NIM 21411040218 dari kelas 4 PAIA. Saya di sini akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Desain dan Pengembangan Kurikulum PAI. Izin menjawab soal yang pertama, yaitu mengenai perbedaan mendasar desain kurikulum PAI yang ada di sekolah dan madrasah. Yang pertama, yaitu mengenai pendekatan pendidikan. Di sekolah, kurikulum PAI pada umumnya menggunakan pendekatan yang lebih umum dan inklusif, di mana berfokus pada pengembangan pemahaman dan juga pengalaman agama secara umum bagi siswa. Sedangkan di madrasah, kurikulum PAI pada umumnya menggunakan pendekatan secara khusus dan intensif dalam mempelajari agama Islam. Yang kedua, mengenai isi materi. Di sekolah, kurikulum PAI pada umumnya itu mencangkup pengetahuan dasar tentang Islam. Misalnya ada sejarah dan budaya Islam, etika, serta nilai-nilai agama yang umum diakui. Sedangkan di madrasah, kurikulum PAI pada umumnya itu mencangkup pengetahuan yang lebih rinci tentang agama Islam, yaitu ada Al-Quran hadis, fikih, akidah akhlak, dan juga sejarah kebudayaan Islam. Yang ketiga, mengenai tujuan pendidikan. Di sekolah, tujuan utama kurikulum PAI yaitu untuk mengembangkan pemahaman siswa mengenai ajaran agama Islam sebagai bagian dari pemahaman dan pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan di madrasah, tujuan utama dari kurikulum PAI yaitu untuk membentuk siswa menjadi individu yang memahami tentang ajaran agama Islam dan mampu menerapkan ajaran agama Islam tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jika saya menjadi guru PAI di madrasah dan juga di sekolah, agar hasil pembelajaran PAI tidak timpang tindih di dalam dua lembaga tersebut, maka hal yang saya harus lakukan yaitu yang pertama, memahami konteks dan juga kebutuhan siswa. Jadi, saya harus mengenali perbedaan konteks dan juga kebutuhan siswa yang ada di madrasah dan juga sekolah. Yaitu dengan cara saya mengenali latar belakang siswa, terus ada kecakapan mereka dalam belajar agama, dan juga minat mereka yang dapat membantu saya dalam merancang pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, yaitu pemanfaatan sumber daya yang tersedia dengan cara memanfaatkan buku, referensi, dan juga sumber daya lain yang relevan yang sesuai dengan kurikulum yang ada di masing-masing lembaga. Bisa juga dengan menyesuaikan metode pembelajaran dan juga materi yang akan disampaikan agar sesuai dengan karakteristik siswa. Yang ketiga yaitu penyesuaian kurikulum, yaitu dengan cara menyesuaikan metode pengajaran, tingkat kedalaman materi, dan juga aktivitas pembelajaran dengan tujuan dan konteks yang ada di masing-masing lembaga tersebut. Izin menjawab soal yang nomor 2, yaitu jika saya menjadi guru, langkah yang saya lakukan untuk mengembangkan desain kurikulum PAI dengan menggunakan pendekatan saintifik yaitu yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran yang spesifik dan juga terukur berdasarkan dengan standar kompetensi dan juga indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengidentifikasi dan juga memilih materi pokok yang relevan dengan tujuan pembelajaran dan juga kebutuhan siswa. Yang ketiga, merencanakan rencana pembelajaran yang mengikuti pendekatan saintifik. Dan yang keempat, atau yang terakhir yaitu menerapkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PAI, yaitu dengan cara misalkan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengamati, untuk mengajukan pertanyaan, untuk menjawab pertanyaan, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya, untuk isi materi dari kurikulumnya, yaitu mencangkup pemahaman mengenai konsep-konsep agama Islam, seperti ibadah, akhlak, ataupun hukum Islam. Nah, materi dalamnya itu bisa meliputi seperti sejarah Islam, hukum-hukum yang ada di Islam, dan materi lainnya yang berhubungan dengan ajaran agama Islam.
izin menjawab soal yang nomor 3, yaitu mengenai langkah guru dalam mengajarkan moderasi beragama menggunakan teori Thomas Likona. Yang pertama, guru itu perlu menyadari mengenai nilai-nilai moderasi beragama yang akan diajarkan kepada siswa, yaitu misalkan seperti sikap saling menghormati, terus saling memahami, dan juga saling menghargai perbedaan satu sama lain. Yang kedua, guru dapat mengajarkan secara langsung mengenai sikap moderasi beragama kepada siswa. Hal ini itu dapat dilakukan dengan cara diskusi di kelas, ceramah, maupun menggunakan metode studi kasus. Yang ketiga, guru itu harus menjadi contoh yang baik dalam menunjukkan sikap moderasi beragama dalam perbuatan maupun dari perkataan mereka. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.